Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Senang kembali bertemu dengan kalian semuanya. Ya, saya berharap kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas hal yang menarik. Makanya stay sampai selesai teman-teman. Ini benar-benar sangat menarik. Mungkin kita akan melihat dari sisi kegoiban teman-teman ya. Kok sudah bahas-bahas goib sekarang? Iya. Karena barusan ini dalam sebuah podcast, Roy Suryo menyinggung-nyinggung soal hal-hal goib, teman-teman. Nah, di sini saya menimbulkan rasa curiga ini, teman-teman ya. Saya rasa curiga. Pasti teman-teman di beberapa hari yang lalu nonton video saya, nonton di salah satu konten saya. Mungkin di 3 atau 4 hari yang lalu saya upload dan kemudian ada di situ saya membahas soal pada satu ketika lagi. Pada satu saat saya ditelepon video call. Persis saya di sini lagi persiapan untuk membuat konten. Saya di video call oleh seseorang dari Solo, teman-teman. Kemudian ya karena saya mungkin saja ini penting, saya angkat nih teman-teman. Saya nggak tahu dia dari Solo sebenarnya. Saya nggak tahu siapa ini. Yang saya tahu dia pasti adalah seorang subscriber saya yang akan memberikan opininya. Seperti itu saya berpikir seperti itu. Dan kemudian dia tiba-tiba berbicara dengan saya face to face by video call teman-teman, tatap muka. Dan kemudian dia langsung memberikan saya sebuah pertanyaan. Bang Vicky, saya selalu mengikuti konten Bang Vicky. Saya di sini cuma mau tanya, Bang Vicky punya nggak nomor teleponnya Roy Suryo? Lantas aku pikir, Bang, nggak mungkin Roy Suryo mau ngasih nomor telepon. Emang aku berkawan sama dia? Kita itu bukan berkawan, tapi bermusuhan opini, bermusuhan paradigma dan pendapat seperti itu. Jadi nggak mungkin saya punya nomor WA-nya Roy Suryo. Mungkin dia yang punya WA saya nggak tahu. Kenapa kok Roy Suryo? Bang, kamu GR banget. Emang kenapa Roy Suryo bisa punya nomor WA kamu? Ya karena kan aku taruh di sini nomor WA-nya. Jangan-jangan dia simpan lagi. Jangan GR lah teman-teman ya. Oke, jadi dia minta nomor telepon Roy Suryo. Dan saya langsung menjawab, wah kalau itu saya nggak punya. Kalau Anda tanya, kamu punya nomor WA Opung? Kamu punya nomor WA Mas Agri? Kamu punya nomor WA Bu DJ? Aku punya, kan aku berkawan sama mereka, aku berteman. Ya singkat cerita teman-teman, saya langsung bertanya kepada dia, orang yang dari Solo ini, dari telepon itu teman-teman ya. Lantas aku tanya kepada dia, Bang kenapa sih Anda mau minta nomor teleponnya Roy Suryo? Iya nih Bang, aku tuh sudah jengkel banget sama Roy Suryo katanya. Aku mau santet dia katanya. Katanya dia mau santet. Emang bisa ya lewat nomor telepon atau pakai santet-santet pakai nomor telepon? Emang bisa ya? Ya setahu saya nggak bisa. Tapi teman-teman ya, anyway dari semuanya itu, dari video kemarin saya memberikan penegasan bahwa kita orang yang bertuhan, orang yang mempunyai menaruh iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah suatu hal yang tidak dibolehkan oleh agama soal santet menyantet atau soal ilmu-ilmu hitam seperti itu. Itu seperti menyangkal iman kita kepada Tuhan. Itu seperti menduakan Tuhan. Di satu sisi kita beribadah, tapi di satu sisi kita mempercayai ilmu-ilmu hitam. Yang saya tahu, santet itu mempercayakan, dia harus percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya teman-teman. Itu adalah okultisme. Dan dalam agama saya itu adalah hal yang sangat tidak dikenan oleh Tuhan soal hal seperti itu. Ya, jadi saya memberikan penegasan bahwa tidak boleh untuk santet menyantet. Ya, karena there is no free. Ya, there's a price about that. Ya, kalau kita mempercayakan diri kita, kepercayaan kita kepada kegelapan itu tidak free teman-teman. Pasti dia akan minta imbalan, dia akan minta tumbal, entah untuk diri kita sendiri atau ke generasi-generasi atau keturunan kita selanjutnya. Makanya saya anjurkan jangan pernah untuk menggunakan santet. Jangan pernah untuk mempercayai, serahkan semuanya kepada Tuhan saja. Itu saya sudah tegaskan teman-teman ya. Ya, berbicara kembali soal santet. Jadi saya bilang bahwa ya janganlah seperti itu, sekalipun marah-marah tapi nggak boleh santet-santet dan segala macam ya. Sekalipun itu ya kembali ke diri masing-masing ya, mau mempercayai atau tidak teman-teman ya. Ada juga yang mengatakan bahwa santet itu tidak berhasil, tapi ya soal santet, ilmu hitam dan sihir itu
sudah ada sejak zaman purbakala, teman-teman. Sudah ada sejak zaman dahulu kali itu, teman-teman. Ya, jadi itu menjadi pembahasan kita di beberapa konten kemarin. Ya, soal ada orang Solo yang telepon, yang katanya minta nomor telepon Roy Suryo mau nyantet. Nah, kemudian saya tuh jadi curiga. Di satu podcast dia membahas soal itu. Ada yang barbar katanya. Ada orang barbar ingin melakukan hal apa itu ya. Pokoknya dikaitkanlah dengan santet yang dari Solo ya. Jangan-jangan, taruhlah aku kegeeran ya. Anggaplah aku kegeeran. Jangan-jangan Roy Suryo itu suka nonton videonya Vicky Himpong. Jangan-jangan informasinya itu berangkat dari situ, teman-teman. Jangan-jangan yang dia sampaikan di podcast itu berangkat dari pembahasan saya soal ada orang yang telepon dari Solo yang kemudian minta nomor teleponnya Roy Suryo dan mau santet. Jangan-jangan si Mas Roy ini suka mengkepoin video saya. Bang, janganlah kegeeran kayak gitu. Enggak, kan saya cuma katakan jangan-jangan ya, enggak kegeeran juga. Tapi kok seperti ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan ini, teman-teman. Tuh, kita lihat dulu sebenarnya. Roy Suryo mengaku disantet dari Solo. Pak Jokowi tinggal di Solo. Maksud lu, Roy? Ini bukan itu, bukan maksudnya Pak Jokowi mungkin ya. Mungkin maksudnya seperti apa yang saya katakan, pembahasan saya soal itu kemarin. Coba lihat, dengar dulu. Itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan ya. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Keraton Purwakarta. Makanya ada KRMT ya. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Nah, Gelembuk Solo ini disampaikan juga oleh Mas. Itu yang telepon video call. Ya, dia sampaikan nih orang Gelembuk Solo. Dia sampaikan hal ini, teman-teman. Yang telepon saya. Ternyata Roy Suryo juga tahu hal itu. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk santet itu? Gelembuk santet kan dibahas, dikait-kaitkan dengan santet sama podcast. Saya nggak bilang santet loh. Saya senyum aja, ya jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Kok teletabis? Kenapa nggak bilang telepanci? Telematika kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim. Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makin kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan orang itu. Nah iya, makanya ya udahlah, kita percaya kepada sekali lagi, kita percaya kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, percaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, percaya bahwa ya itu tadi. Itu aku setuju. Kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat orang mau ada niat jahat, orang mensrea. Siapa yang punya mensrea? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh teman-teman dari partainya yang dulu ya mengatakan wis toh nek ra duwe iki ora sah gitu. Kalau enggak punya tuh ya enggak usah. Itu pun udah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi, ya, kalaupun sesuatu terjadi ya pada saya, pada Dr. Rismon, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Parisal Fadila, insya Allah akan ada Roy yang lain, ada respon-respon yang lain, ada Tifa ya. Roy yang lain. Akan ada Rismon yang lain. Enggak. Kalian itu ya adalah langka. Limited edition. There is no one just like you guys. There is no one same like your
undang-undang. Rar. Ya. Jadi I just want to tell you guys ya. Bang, kok lo tiba-tiba bahasa Inggris, Bang? Enggak, tiba-tiba teringat aja sama rar undang-undang kalau mau ngomong Inggris ya. Tapi mengatakan bahwa insya Allah kalau misalnya terjadi sesuatu sama saya, sama Rizmon, akan ada Roy yang lain. Pak Roy Suryo, saya setuju, sepakat dengan tetangga saya namanya Roy juga, tapi nggak seperti Anda. Pokoknya there is no one just like you, Mas Roy. You are so special. Spesial apanya, teman-teman? Spesialis pancai. Pancai. Spesialis apa lagi, Bang? Spesialis untuk menimbulkan tuduhan-tuduhan ke Pak Jokowi. There is no one like you, Pak. Jadi inilah yang kita sampaikan, teman-teman. Tapi dalam hal saya setuju sama apa kata Mas Roy Suryo ya. Soal kita percaya kepada Tuhan, setuju. Kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Serahkan ya kedaulatan Tuhan yang adalah hakim yang adil untuk menyatakan, untuk mengungkapkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, dalam hal ini saya percaya ratusan juta rakyat Indonesia mendoakan kepada Tuhan agar supaya Tuhan membela perkara orang yang dizolimi. Siapa tuh, Bang, yang dizolimi hari ini? Mereka ngaku-ngaku dikriminalisasi. Mereka ngaku-ngaku dizolimi. Padahal mereka yang selama ini menzolimi Pak Jokowi dengan melakukan tuduhan-tuduhan kejam, fitnah yang begitu keji, yang tiada henti-hentinya, seperti tidak akan pernah ada habisnya kepada Pak Jokowi. Ya, apa ya? Pak Jokowi menyerang apa kepada mereka? Tidak pernah kalian melihat dalam sebuah kesempatan di media sosial Pak Jokowi menyerang mereka satu persatu, gak pernah. Yang ada mereka yang lakukan penyerangan, pencoliman kepada Pak Jokowi. Makanya doa ratusan juta rakyat Indonesia kepada Tuhan agar supaya Tuhan membela perkara orang yang terzolimi. Dan hari ini kita mulai melihat tangan Tuhan mulai mengerjakan satu persatu untuk mengungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Semoga masyarakat itu tercerahkan, ya. Kita bisa melihat buahnya. Kita bisa melihat setiap tindakan dan perilaku yang benar-benar secara kasat mata kita lihat, teman-teman. Ya, jadi berbicara soal santet-santet tadi, itu jadi makanya saya langsung curiga, teman-teman. Jangan-jangan ini mengacu dari podcast kita kemarin, teman-teman ya. Podcast soal apa sih, Bang? Itu soal santet. Mana ya? Kita di video keberapa ya itu? Aku bahas. Soalnya itu bukan topik perbincangan. Sebenarnya hanya sebuah intermezzo saja. Saya menceritakan soal hal itu di kesempatan sebuah konten, tapi bukan topik utama. Tapi beberapa hari yang lalu kok saya sampaikan itu soal ada yang telepon, ada yang minta nomor Roy Suryo dan mau santet katanya. Tapi di video tersebut saya mengatakan kita sebagai umat yang beragama, setiap umat yang beriman kepada Tuhan tidak boleh santet, menyantet atau percaya soal santet seperti itu. Ya, saya katakan seperti itu. Dan mungkin ya mengacu dari situ, santet dari Solo itu sama persis. Jangan-jangan, Bang, kita nggak GR juga, teman-teman. Tapi kok ada keterkaitannya ya? Oke, teman-teman ya. Jadi this is more interesting about this ya. Wah, ngomong-ngomong bahasa Inggris kita tunjukkan agar supaya mereka tahu ini bahwa YouTuber Nusantara ini bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman ya. Bukan. Saya hanya lulusan SMA, tapi saya suka bahasa Inggris. Bukan pintar-pintar amat. Yang penting kalau ngomong tidak rar undang-undang. Ya, teman-teman ya. Jadi kita semua harus bangga. We have to be proud. For what? What for? We should to be proud. Karena kita berada di jalan yang positif. We are in the positive way. Kita berada di jalan yang benar. To the right way. For apa, teman-teman? Untuk apa? Untuk benar-benar menantang setiap penggiringan opini yang semakin hari semakin masif terjadi untuk menyesatkan masyarakat, ya. Makanya di sini I have to tell this
for this time. Bang, keren banget tuh kamu bahasa Inggris, Bang. Nggak pakai teks lagi, Bang. Nggak pakai teks ya. I have to tell you something for this time, teman-teman. Ya, this is so important. Please listen carefully. Please listen to me. Ya, saya akan pede untuk mengatakan hal ini. Tekan apa, Bang? Tadi Roy bilang kalau terjadi sesuatu pada dia, Rismond, Tifa, akan ada Roy, Rismond yang lainnya. Di sini juga saya mau katakan, kalau terjadi sesuatu terhadap saya, terhadap Opung, terhadap teman-teman yang ada di YouTuber Nusantara, ya, akan ada Vicky Himpong yang lainnya, akan ada Opung Parbelak yang lainnya, akan ada teman-teman YouTuber Nusantara yang lainnya akan bangkit berdiri untuk menyatakan perlawanan kepedulian atas NKRI. Indonesia adalah negara pengguna internet terbesar di dunia digital. Makanya kalian lihat banyak sekali teman-teman. Orang-orang dari luar sana itu mencari niche, mencari apa ya teman-teman? Algoritma, mencari penonton dari Indonesia. Karena Indonesia itu adalah pengguna internet terbesar mungkin di Indonesia. Pengguna digital terbesar dalam hal internet teman-teman. Makanya begitu banyak propaganda dan kepentingan asing coba untuk mengacaukan bangsa kita lewat digitalisasi, lewat informasi digital. Makanya kalau Vicky Himpong turun, akan ada Vicky Himpong yang lain. Ya, akan ada Agri Fanani yang lain, akan ada Banyuwangi Official yang lain, akan ada Khairun Imam yang lain, akan ada konten-konten creator yang lain yang akan bangkit berdiri untuk melawan setiap orang-orang yang coba memecah belah bangsa ini. NKRI pokoknya harga mati. Ya. Akan ada anak-anak muda yang lain untuk bangkit melawan. So like that teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, jangan diam. Saya percaya tidak semua orang yang mempunyai bakat atau kemampuan untuk berkomunikasi di depan kamera. Saya percaya tidak semua orang. Akan tetapi, biarlah orang-orang yang mempunyai kemampuan itu rise up teman-teman untuk menyatakan kebenaran, bersuara, ya. Oke teman-teman ya, saya berharap kalian semua bisa mendapatkan pesannya, teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terbaru ya. Nanti kita akan lihat sebentar, kita akan melakukan live streaming sebentar malam untuk acara yang diadakan oleh Joshua MC Nambela dan kawan-kawan terkait dengan pembahasan digital forensik dari pakar-pakaran dengan ahli digital yang asli. So, thank you so much for watching this video teman-teman. I hope you enjoy guys. I hope you are blessing all of the time. udah mulai ngaco kau bang. Oke teman-teman ya, itu hanya intermezzo saja. Agar supaya mereka yang rar itu bisa paham sedikit ya. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video. And God bless.